Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami semua bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cuma dikasih Tuhan, ya orang dunia selalu sibuk mencari sesuatu ya dengan alasan ini kebutuhannya. Ada orang bekerja mengatakan mencari sesuap nasi. Orang akan berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Tidak salah, tetapi perhatikan ayat ini. Jangan kamu khawatir, ini yang gak boleh. Ya, khawatir dan takut tentang kehidupannya, tentang apa nanti yang dimakan, apa yang akan diminum, apa yang dipakai. Ya, kekhawatiran yang demikian membuat orang akhirnya sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hidupnya sendiri, sibuk dengan segala pekerjaan bisnisnya dan melupakan Tuhan. Nah ini, ya dulu saya sering pernah mendengar ya, ada mengatakan, kalau saya harus ibadah, ya saya terhenti nanti kendiling-guling. Saya pernah dengar itu. Ya cuma dikasih Tuhan, jangan mau dibodohi sama iblis. Saya yakin dan percaya apa yang dikatakan firman ini. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Ya, bukan berarti terus nggak bekerja. Bukan berarti terus santai-santai. Bukan demikian. Tetapi lihat, fokusnya adalah jangan khawatir. Fokusnya adalah Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Dan semua yang kau perlukan itu akan ditambahkannya kepadamu ketika engkau tidak khawatir. Ketika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan bahasa sederhana yang boleh saya sampaikan. Ketika kamu mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Mencari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Mencari apa yang Tuhan kehendaki untuk engkau kerjakan.
engkau berdoa, engkau beribadah, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, semua itu, apa yang engkau akan makan, minum, dan pakai, semuanya ditambahkan kepadamu. Perhatikan, siapa yang menambahkan? Ya Tuhan. Ya, kalau Tuhan menambahkan itu enggak hanya mepet. Saya percaya kalau Tuhan menambahkan dengan bahasa yang lebih mudah dikatakan, Tuhan memberkati kita dengan semua itu. Maka kita benar-benar jadi orang-orang yang diberkati. Jemaat dikasih Tuhan, dunia dengan berbagai macam alasan ya sibuk dengan keadaannya sendiri sehingga akhirnya melupakan Tuhan karena merasa ya aku harus mencari sesuatu untuk dimakan, untuk diminum dan dipakai, ya untuk sesuatu yang sangat penting ini. Jemaat dikasih Tuhan, Alkitab jelas mengatakan bahwa Bapamu yang di surga, Dia Tuhan yang memelihara akan hidup kita. Dia Tuhan yang pasti menolong kita. Dia Tuhan yang akan mencukupkan kita dengan segala apa yang kita butuhkan. Bahkan dikatakan, kalau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu ditambahkan kepadamu. Sehingga tidak perlu Anda khawatir lagi. Ya, bukan berarti terus kita santai-santai, bukan itu. Tetapi intinya, ayo, segala sesuatu yang engkau akan kerjakan sekalipun engkau akan mulai pekerjaan. Wah, dunia pekerjaan, that's no problem. Selalu berdoa. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan Tuhan. Supaya ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam setiap pekerjaanmu. Dan lihatlah, nanti Tuhan yang berperkara secara dahsyat dan ajaib. Sehingga ketika engkau mengalami kesulitan sekalipun, maka Tuhan yang hadir, Dia yang akan membuka jalan bagi hidupmu. Dia yang akan buat terobosan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, dan tidak ragu dan khawatir lagi, tetapi sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk mulai sekarang selalu cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan dalam hidupmu dan sertakan selalu ada Tuhan. Pastikan ada Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Maka apa yang kau kerjakan akan dibuatnya berhasil. Sebab Tuhan sendiri yang akan menambahkan semua yang kau butuhkan itu. Sehingga engkau tidak akan berkekurangan. Sehingga engkau pasti terpelihara oleh Tuhan. Dia sanggup dan Dia berkuasa untuk memberkati akan hidupmu. Utamakan Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu boleh meneguhkan kami bahwa sesungguhnya apa yang kami makan, minum, dan pakai tidak perlu kami khawatirkan lagi. Karena ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ketika kami fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada firman-Mu ya Tuhan, maka semua yang kami perlukan Kau tambahkan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak khawatir lagi, kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan kelaparan. Karena Tuhan memelihara hidup kami melebihi burung di udara. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Juga berdoa menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas kami ya Tuhan. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.